Pribadi sebenarnya tuh nggak muluk-muluk harus yang gimana-gimana. Dengan suami selalu ada di samping kita, keluarga selalu di samping kita, merangkul. Juga sebenarnya kalau menurut kalian sendiri as a mom gitu ya, sebenarnya dukungan seperti apa sih yang paling kalian butuhin dari seorang partner, dari keluarga, kayak apa gitu? Kalau aku boleh misalnya ibaratnya aku meminta kalian untuk kamu boleh make a wish untuk bisa bilang ke partner, ke keluarga kamu pengen punya dukungan tuh seperti apa sih sebenarnya gitu, pengen kayak gimana Mama? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sebenarnya tuh nggak muluk-muluk harus yang gimana-gimana. Dengan suami selalu ada di samping kita, keluarga selalu di samping kita, merangkul kita tanpa harus menjudge, itu udah cukup dan buat aku udah luar biasa gitu. Jadi sebenarnya bukan dikasih ini, dikasih itu, enggak, tapi dengan Bang Atta selalu ada di samping, orang tua, keluarga selalu sama-sama, kita saling mensupport, nggak ada yang saling maksudnya menjatuhkan atau semacam, itu udah cukup banget, lebih dari cukup banget buat aku. Jadi buat aku ya itu aja sebenarnya udah cukup. Sederhana, nggak ada yang muluk-muluk tapi berharga banget gitu, bener sih. Kalau dari Mama gimana? Mungkin kalau kita seorang ibu tuh kita juga butuh didengerin kali ya gitu. Jadi kadang itu kita belum sempat ngomong tapi kita udah keburu, kamu tuh nggak boleh begitu, itu salah kayak gitu. Padahal mungkin kita juga punya alasan di situ gitu. Itu kenapa juga dari kita tim Mampu kita bikin konsultasi 24 jam dan itu gratis, benar-benar siapapun boleh konsultasi tanpa membeli produk. Jadi nggak ada yang benar-benar harus beli produk, siapapun yang nggak pakai Mampu sekalipun boleh konsultasi gratis 24 jam. Karena kita tahu seorang ibu itu dia butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya, dia butuh tempat untuk didengarkan. Walaupun kadang misalnya kayak suami mungkin solusinya nggak tepat gitu ya, tapi kita dengan didengerin aja tuh kita udah merasa kita asal keluar aja udah benar ya gitu. Udah keluar semua tuh. Iya, benar. Ya, dan ini yang perlu kita tahu gitu, 2 bulan kemarin atau 3 bulan kemarin itu kita ada 83.000 ibu-ibu baru yang masuk ke kita untuk chat konsultasi. Wow. Berarti kalau kita lihat itu 3 bulan yang lalu, ini data yang sekarang kita belum dapat, tapi kan kalau 83.000 ibu-ibu baru masuk ke kita untuk chat, berarti sebetulnya masih ada banyak ibu-ibu di luar sana yang bisa kita jangkau untuk kita dengarkan, untuk kita support, untuk kita rangkul berjalan bersama-sama. Aduh, Bang Uung memang sahabat. Kalau misalnya nggak 24 jam juga kan, mungkin orang tua udah tidur atau segala macam. Jadi adalah untungnya pas aku chat, aku pikir tadi nggak dijawab kan. Karena waktu itu kadang aku nggak baca di bio-nya kan nggak ada. Aku DM terus kirain aku aduh kayaknya dijawabnya baru besok pagi nih. Aku baru taruh HP, ting bunyi. Wah, jawab ya udah langsung chatting gitu. Jadi alhamdulillah banget. Solusi banget ya. Dan ini solusi dari Mampu Uung sendiri dong untuk para pejuang. Aku sih bener-bener yang kaget banget waktu di rumah sakit sih, karena kan nggak, maksudnya kirain aku tuh gampang gitu kan. Nah itu karena operasi aku sesar kan, jadi itu masih ada pengaruh bius, jadi kayak masih agak leler banget. Terus suster inget banget aku jam 1 ketok. Jam 2 jam sekali ya mau nyusu. Aku baru banget merem jam 3, Bu ini anaknya. Terus jam 6 aku bilang, oh ternyata kayak sebegini luar biasanya perjuangan seorang ibu. Betul. Tapi kamu kan didampingi sama Mampu Uung ya gitu. Kamu boleh cerita sedikit nggak sih gimana gitu, kayak awalnya kamu ketemu nih produk, terus akhirnya pas kamu pakai tuh cocok gitu. Itu awalnya gimana? Dari sekian banyak produk yang ada di luar sana. Banyak ya, jujur aku udah mencoba segala macam produk. Iya pasti. Nah aku tuh waktu itu pas aku lagi hamil, aku ingat banget aku lagi main di rumahnya Mimi kan, lagi main di rumah Mimi. Nah terus tante aku ini udah minum Uung duluan. Nah dia sempat bilang minum ini aja Uung, karena dia waktu itu anaknya udah berapa bulan ya, udah gede juga sih, udah makan segala macam, cuman asinya masih banyak dan sampai kemarin itu dia masih nyusu gitu. Belum kok bisa banyak banget, iya aku minum Uung. Terus aku bilang, oh gitu, ya udah deh. Nah aku tuh belum langsung cobain, karena aku habis beli yang lain kan, terus aku coba-coba gitu,
Terus aku nanya, emang kalau minum ASI booster itu hasilnya nggak langsung ya? Karena aku ngerasa aku kayak nggak ada perubahannya gitu. Coba aja dulu 4 hari, ya seminggu lah dilihat. Karena aku minum tuh selama sebulan, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya ya udah aku penasaran dan aku buka Instagramnya karena banyak banget reviewnya juga. Ya udah akhirnya aku coba minum. Nah alhamdulillahnya gak nyampe seminggu tuh bener-bener kelihatan banget. Yes, gitu. Jadi aku bener-bener kayak, hah, it works beneran loh gitu. Dan aku waktu itu belum tahu Mom Uung, bener-bener belum kenal. Jadi aku chatting tuh masih sama Instagramnya Mom Uung, bukan cuma yang sama tim gitu. Gitu. Nah aku pertama kali beli itu di e-commerce ya. Aku beli lewat situ, bener-bener beli. Sampai akhirnya aku ngobrol-ngobrol. Terus dikasih tahu sama tim, mungkin kalau mau lebih banyak ngobrol atau mau lebih banyak tahu bisa langsung chat aja ke Mom Uungnya. Oh ya udah, seneng dong aku. Akhirnya aku DM apa segala macem. Sampai kemarin nanya, karena abis masak kan Mom Uung bikin ini, terus aku sempat masih nanya juga. Terus kemarin juga sempat ngeliat bahwa Mom Uung ini bisa dipakai untuk MPASI untuk anak kita juga bisa dipakai sedikit supaya dia jadi lebih nafsu makan segala macam. Jadi benar-benar ini manfaatnya banyak dan berhias gitu. Jadi aku benar. Dan aku tuh kalau orang-orang tanya tuh aku nggak pelit untuk nggak memberitahu gitu. Walaupun ya emang ini gue beli sendiri loh gitu. Cuman aku seneng aja gitu loh sharing ke teman-teman. Kayak kemarin ada yang nanya, lu minum apa sih Del? Aku benar-benar kasih tahu gitu. Karena aku pengen semua orang bisa merasakan punya ASI yang banyak kayak gitu. Jadi ya aku kasih tahu aja gitu. Dan alhamdulillah Mom tuh aku selalu bilang ini luar biasa banget. Jadi aku benar-benar sangat berterima kasih banget dan benar-benar happy banget gitu. Karena ketika kamu happy, harapannya atau sendiri untuk kolaborasi Aurel sama Mom Uung sama kamu juga gitu untuk lagu Berhak Bahagia ini tuh apa sih gitu? Boleh sekali lagi diceritakan ke teman-teman media. Ya, sebenarnya sebelumnya tadi udah dijawab ya, gimana kalau kita nanti punya semangat juang yang tinggi untuk para ibu-ibu di luar sana. Ya tadi aku bilang juga, aku sekarang dikelilingi oleh 4 ibu termasuk istriku. Jadi untuk ibu-ibu yang di sana yang di luar yang nonton, terus semangat ya, walaupun di dunia sekarang ini kita di dunia sosial media, di dunia yang gampang banget kita melihat orang komen gitu ya. Mungkin kalau dulu kita coba nonton TV, jadi orang kalau komen ya dia di TV aja ngomongnya, wah dasar nih ini segala macam gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa nulis dan bisa membuat orang ikut-ikutan juga gitu ya. Karena saya percaya kalau semua anak itu cantik, semua anak itu ganteng gitu ya. Dan semua ibu itu cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong kok apa Mama Nur nih sekarang kok udah kayak ibu-ibu, ya emang udah ibu ya, beda. Karena ibu ya. Benar, mau dibikin kayak anak muda pun ya udah ibu-ibu gitu ya. Jadi ya memang kalau sebagai laki-laki dan wanita kita harus ngerti tuh ada fase hidupnya. Emang namanya manusiawi ya, kalau kita juga nggak lahir gitu kalau kita nggak punya ibu gitu ya. Jadi dengan menghina orang kayak yang kesannya ibu-ibu itu buruk, itu menurutku sama aja kamu emang kayaknya dari mana, dari ibu juga gitu kan. Jadi di sini pengen semoga semua lirik yang ada di lagu ini bisa diresapi buat ibu-ibu di luar sana. Kalau semuanya berhak bahagia, semuanya punya hak yang sama untuk bisa merawat anaknya dengan baik. Jangan mudah dengerin orang. Pokoknya setiap lagi gak semangat coba dengerin ini. Apalagi ada disupport sama Uung yang siap 24 jam untuk dicurhatin. Insya Allah ini akan jadi, menurutku di tahun ini ya, aku belum, di beberapa tahun terakhir aku juga belum pernah lihat untuk tentang ibu kayak gini, aku belum pernah. Dan Bang Atta belum gitu tahu maksudnya tentang ibu. Nah setelah kita kemarin meeting ya ngomong, kita ngobrol kan banyak banget ya Kak. Bang Atta baru, oh ternyata tuh gitu. Jadi terbuka. Jadi aku pengen banget semua orang, jangan ibunya doang ya, karena suaminya pun harus tahu. Benar. Jadi ya kalau bisa, kalau mau konsultasi ya lebih baik dua-duanya langsung. Suami istri. Sepaket. Jadi kan nanti kalau istrinya doang pas kita kasih suami, iya. Gue tahu banget kayak gitu. Lebih baik yaudah yuk kita datang berdua, kita dengerin nih yang beneran tuh bagaimana. Betul. Setuju. Kita kan tahu ya, sebetulnya kita sendiri ngerti lah kalau di shaming itu rasanya gimana sih gitu, kalau di judging itu rasanya gimana sih, seperti itu. Jadi ketika kita sendiri juga tahu gitu ya, apalagi kita seorang ibu, harapannya kita ya supaya semuanya. Dan yang terakhir dari Aurel,
harapannya untuk kolaborasi kalian di lagu Berhak Bahagia? Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, tadi ngomongin juga udah menjelaskan. Kalau dari aku pribadi, kepinginnya semoga lagu ini bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Tadi baru tahu papanya mau bikin, mungkin ada yang bahasa Inggris supaya orang di luar juga paham akan lagu ini. Gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi, yang penting bisa diterima dan dimengerti, diresapi, dipahami kata demi katanya, karena memang di sini lagu ini tuh perkatanya tuh dalam gitu kata-katanya. Jadi aku pengen semua orang bisa tahu itu, dan semoga ada perubahan untuk seluruh mama-mama muda, untuk suami-suami juga. Betul, untuk pejuang asih. Pejuang asih sih itu. Si ibu yang hebat itu loh di luar sana. Untuk kalian semua, lagu ini tuh untuk kalian semua. Betul. Gitu ya. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Mam Uu. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya dari Mas Azril. Makasih banget Mas Azril, pertanyaannya bagus sekali. Kalau ditanya kenapa ngangkat Berhak Bahagia, karena dulu aku pernah bikin lagu Hari Bahagia ya Hari Bahagia. Ternyata kalau Hari Bahagia itu biasanya pernikahan tuh di awal ya. Nah, habis kita menikah itu tibalah namanya masa-masa disitulah suami sama istri itu cobaannya gitu. Gimana dia bisa mempertahankan kebahagiaan itu ya, mulai dari tadi yang video kepada gangguan, ataupun ya ada aja lah momen-momen kayak momen apalagi momen ketika punya anak gitu ya. Itu banyak banget sensitif yang jadinya apa ya, kita kalau apalagi bapak baru, ibu baru itu langsung semua hal sensitif dalam dirinya itu keluar gitu ya. Yang tadinya mungkin kelihatannya strong-strong aja, nggak pernah nangis atau apa gitu ya. Makanya di sini nyemangatin istriku, kamu tuh berhak bahagia gitu loh. Karena sebelum Aurel speak up juga, itu komen-komen tuh ada di semua, di TikTok, di IG orang gitu ya. Malah kadang-kadang komennya kayak, ini Aurel semenjak udah lahiran Amina nih, sejak nikah sama Atta nih nggak pernah dirawat ya sama suaminya atau gimana gitu ya. Bukannya gitu ya guys ya, ini kan namanya ibu ya. Gak bisa juga, misalnya oke saya ini suntik kurus yuk, ayo begini kan dia lagi menyusui gitu ya. Jadi kita sebagai laki-laki juga nggak boleh egois, maunya pas cantiknya doang gitu. Jadi cantik sama pas dia melahirkan, setelah melahirkan menyusui ya kita harus sayangnya sama gitu. Jadi, nah itu pelajaran juga buat aku. Oh ternyata kalau nikah itu begini ya, istri itu kita bisa berubah, bisa begini, bisa begitu. Nah disitulah yang aku semangatin ke istriku tuh, sayang ayo kamu berhak bahagia, senyum atau apa gitu. Karena walaupun kelihatannya kadang di vlog itu kita happy-happy, kan nggak, hal-hal yang sedih-sedihnya nggak dilihatin gitu ya. Jadi itulah salah satu cita-citanya di lagu ini gitu. Nah kalau tadi Mas tanya campaign-campaign berikutnya, sebelumnya kita sering bikin dulu, misalnya kayak 17 Agustus kita bikin This is Indonesia gitu ya. Ini kemerdekaan Indonesia, kita bangga bawa budaya Indonesia, mau kemanapun aku pergi pasti. Event kemarin misalnya manggung Singapura, aku bawa tuh Papua, dance-nya, alat musik kita, angklung semua, karena kita bangga This is Indonesia gitu. Nah mungkin campaign berikutnya kalau selama positif sama Mam Uung ya insya Allah ya bisa aja lagi habis nih Habis Berhak Bahagia kita tentang membesarkan anak, ataupun tentang apalagi misalnya next stepnya habis menyusui itu apa gitu ya. Bisa minting juga sama Kokojo kan, nanti pengeluarannya bisa dari Kokojo. Jadi semuanya masih mungkin gitu ya. Dan di karya ini juga nggak terlalu money oriented sih, misalnya aku harus sekian, Aurel sekian, enggak. Memang di sini tuh aku juga dari awal bilangnya udah yang penting produksinya nutup, biaya nanti promo-promonya, iklannya, kampanyenya. Yang penting aku udah seneng gitu bikin kayak ini gitu. Memang aku kalau dari awal di musik itu karena passion, hobi, dan basicnya bukan penyanyi, jadi aku suka bikinin lagu gitu. Basicnya suka memproduce gitu ya. Jadi pengen istriku nyanyinya lagunya yang bagus-bagus gitu. Jadi insya Allah next campaign berikutnya kita akan cari lagi campaign yang bisa positif dan bisa membangkitkan semangat semua orang gitu ya.